Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahmawati dan rekan saya Iqbal dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Kemudian, kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Ada dua cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Pendekatan yang pertama dan yang paling sederhana adalah pendekatan teori jumlah uang, di mana permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang. Sementara pendekatan yang kedua didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian adalah: pertama, pendapatan disposable, kemudian atau pengeluaran konsumsi, kemudian tingkat bunga, investasi, jumlah uang beredar real, kemudian pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar real. Kita lanjut teman-teman ke penawaran agregat atau agregat supply. Penawaran agregat ini merupakan jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian, yang mana di sini dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga, atau dengan kata lain atau bisa dikatakan penawaran agregat ini merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, lalu di sini juga ada beberapa yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi penawaran agregat di dalam sebuah perekonomian, yaitu antara lain besarnya angkatan kerja, lalu ada besarnya stok kapital, keadaan atau tingkat teknologi, tingkat pengangguran alamiah, harga faktor-faktor produksi, dan lain-lain. Nah, penawaran agregat ini penting teman-teman untuk dibedakan antara permintaan agregat jangka pendek, short-run agregat atau SRAS, dan penawaran agregat jangka panjang atau long-run agregat supply RAS. Kemudian jika kita melihat kurvanya, kurva penawaran agregat ini pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan antara harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real, yang mana akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Nah, permintaan dan penawaran agregatif dalam Islam itu sendiri sudah tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang mana disitu berbunyi atau tercantum kata, yaitu makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Nah, dari makna ayat di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini ada makna bahwa ini merupakan titik keseimbangan atau titik equilibrium, karena di sini ada dari bertemunya kurva penawaran dan permintaan. Jadi ketika orang mengonsumsi barang jasa secara tidak berlebihan tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, permintaan dan penawaran di sini atau permintaan dan penawaran agregat itu adalah bagaimana permintaan dan penawaran terhadap barang-barang secara makro dari perusahaan secara makro, tidak hanya secara mikro. Dalam mengonsumsi barang dan jasa, permintaan dan penawaran ini turut andil dalam pemerintah, yaitu permintaan pemerintah, belanja pemerintah, dan penawaran pemerintah. Bisa dicontohkan seperti PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Islam memandang bahwa permintaan dan penawaran agregatif bisa seimbang jika mengontrol masyarakat secara agregatif, dan pemerintah secara umum bisa menyeimbangkan antara pendapatan dari masyarakat. Nah, maka bisa disimpulkan di sini merupakan adalah sebuah titik keseimbangan. Kesimpulannya, kurva permintaan agregat adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara
konstan. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Permintaan dan penawaran agregat dalam Islam, yaitu dalam ekonomi Islam, konsep permintaan dan penawaran agregat serupa dengan ekonomi konvensional. Namun, dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip tambahan yang harus diperhatikan, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.